Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah teriknya siang dan hiruk-pikuk pasar, seorang wanita muda bernama Putri menyamar sebagai pengendara motor tua. Penyamarannya membawa dia pada momen krusial saat menghadapi 3 oknum polisi yang tidak tahu siapa sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Inilah ceritanya. Siang itu panas menyengat menyelimuti jalanan dekat pasar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Langit nyaris tanpa awan, dan bayangan benda-benda jatuh tajam di atas aspal yang memantulkan cahaya menyilaukan. Di tengah keramaian pengendara dan penjual kaki lima, seorang wanita muda melintas perlahan di atas motor bebek lawas. Tak ada yang menyangka, pengendara motor tua itu adalah Putri Wijaya, lulusan terbaik Akademi Hukum yang tengah menjalankan misi rahasia. Putri menyalakan motor dan menyusuri jalur pasar dengan hati-hati, memperhatikan setiap sudut jalan dan wajah petugas yang berdiri di pinggir. Wajahnya tenang, tapi matanya awas. Ia tahu siang itu bukan perjalanan biasa. Ia sedang menjalankan misi yang telah dirancang bersama timnya. Selama beberapa minggu terakhir, ia menerima laporan tentang razia ilegal, namun bukti selalu hilang atau tidak cukup kuat. Karena itu, ia turun langsung ke lapangan. Tampil sebagai pengendara biasa bukan masalah bagi Putri. Sejak kecil ia terbiasa naik motor sendiri dan tahu cara bertingkah agar terlihat seperti warga yang sedang buru-buru pulang dari pasar atau menjemput anak. Ia hanya membawa dompet kecil dan ponsel yang terhubung ke kamera tersembunyi di dalam kaosnya. Geraknya pelan dan penuh pertimbangan. Setiap detik perjalanan adalah pengamatan. Ia menahan diri agar tidak bereaksi emosional jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Udara panas membuat peluh membasahi pelipisnya, tapi Putri tetap fokus, siap menghadapi skenario terburuk, ditahan, diintimidasi, atau dipermalukan di depan umum. Namun ia bukan wanita yang mudah goyah. Semua ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi demi warga yang terus menjadi korban. Siang itu, di atas motor tua, Putri bukan sekadar wanita muda biasa. Ia adalah pembawa kebenaran di tengah ketidakadilan, dengan wajah tenang dan hati menyala. Saat ia melintasi persimpangan menuju jalan utama dekat pasar, sebuah tangan besar tiba-tiba terangkat di jalan. Berhenti samping, teriak seorang polisi berseragam coklat gelap dengan rompi hijau neon, Bribka Sarmidi. Di sisi kiri dan kanan, 2 polisi lain berdiri berjajar, Bribka Suryo dan Bribka Sarimin. Mereka bertiga tampak seperti sedang menyergap pelaku besar, padahal yang mereka hadang hanyalah seorang wanita muda bermotor tua. Putri menurunkan motor perlahan, mengikuti arahan sambil tetap menjaga ekspresi datar. Saat diminta menunjukkan SIM dan STNK, ia menyerahkan dokumen yang sudah disiapkan. Namun ekspresi ketiga polisi itu tampak menunggu sesuatu, bukan sekadar kesalahan. Bribka Suryo memeriksa motor dengan gaya seolah ahli mekanik dadakan, mencari-cari celah. Bribka Sarimin menimpali, menyoroti helm dan knalpot yang sebenarnya masih sesuai standar. Putri tetap diam, membiarkan skenario berjalan seperti drama murahan yang sedang mereka mainkan. Yang membuatnya semakin risih adalah cara mereka berbicara dan memandangnya, penuh sindiran dan tekanan. "Cewek cantik kok keluyuran sendiri. Hati-hati loh bisa kenapa-kenapa nanti," ujar Bribka Sarmidi disertai tawa kecil 2 rekannya. Putri menahan diri, tetap tenang meski tubuhnya tegang. Setiap kata dan gerak mereka terasa mengintimidasi, mencerminkan kekuasaan yang disalahgunakan. Saat Putri bertanya dengan tenang apakah boleh melanjutkan perjalanan jika tak ada kesalahan, Bribka Suryo menyela dengan nada tinggi, mencoba menciptakan tekanan dan memaksa Putri ke jalan bayar atau repot. Namun Putri tetap pada rencananya, diam, tenang, dan membiarkan mereka menggali lubang sendiri. Kamera tersembunyi terus merekam, mengirim data ke cloud. Setelah beberapa menit berpura-pura menjadi petugas teliti, ketiga polisi itu akhirnya berkumpul di sisi motor, berdiskusi seolah memutuskan hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran yang mereka reka sendiri. Bribka Sarimin membuka buku tilang dan menulis sesuatu, menampilkan ekspresi serius yang dibuat-buat. "Helm dan ban semuanya bisa kami catat kalau di tilang resmi bisa lebih dari 1 juta," ucapannya tegas penuh tekanan tapi wajahnya menyiratkan bahwa itu hanya gertakan murahan. Bribka Suryo maju selangkah berdiri paling dekat ke arah Putri, tubuhnya yang besar membuat bayangan yang menutupi sebagian motor tua itu. Dengan nada yang lebih pelan tapi jelas ia berkata, "Tapi kalau Putri mau menyelesaikannya secara kekeluargaan kami bisa bantu, serahkan saja juta di sini langsung beres, gak usah ke kantor kami bantu." Kata-kata itu diucapkan seolah itu adalah bentuk kebaikan hati bukan bentuk pemerasan terang-terangan, dan lucunya mereka menyebut nama Putri seolah mereka benar-benar tak tahu siapa dia, padahal Putri sudah mencium sejak awal. Mereka memang tak peduli siapa dia, yang penting target terlihat mudah ditekan. Putri menatap mereka satu persatu, wajahnya tetap tenang tapi kali ini ekspresi matanya berubah, ada sinar tegas yang mulai muncul meski masih ia tahan di balik raut wajah santun. "Saya tidak membawa
Uang sebanyak itu dan saya juga tidak merasa melakukan kesalahan. Ucapnya dengan suara jernih. Ucapan itu seperti menyiram bara api di hadapan tiga petugas itu. Mereka tidak menyangka Putri akan bersikap teguh. Mereka terbiasa menghadapi warga yang takut, bingung, dan akhirnya memilih membayar untuk menghindari keribetan. Tapi Putri berbeda, ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kalau nggak bisa bayar ya kami sita saja motornya. Sekarang juga, bentak Bribka Sarmidi kini mulai kehilangan kesabaran. Ia menunjuk motor tua yang dari tadi menjadi pusat tuduhan palsu itu. Kamu pikir ini lelucon mau diliput TV? Bisa kami bawa kamu ke kantor sekarang loh. Ancamnya. Namun Putri tidak bergeming, ia tidak bergerak, tidak merespons, hanya memandangi mereka seperti sedang membaca isi hati masing-masing dalam dirinya. Ia mulai menghitung detik karena ia tahu sebentar lagi mereka akan menunjukkan wajah aslinya yang lebih buruk dari sekadar ancaman, dan saat itu tiba semua bukti yang ia kumpulkan akan menjadi senjata yang tak terbantahkan. Sesaat setelah Putri menunjukkan penolakannya secara tegas, suasana di pinggir jalan itu berubah drastis. Tatapan ketiga oknum polisi itu yang sebelumnya hanya penuh tekanan kini mulai menunjukkan kemarahan yang nyata. Mereka tidak terbiasa dihadapkan pada warga yang berani membantah, apalagi seorang perempuan muda yang bersikap tenang dan tidak mudah digoyahkan. Bribka Sarmidi yang sedari awal paling agresif tampak menggertakkan gigi. Ia melirik kanan kiri, memastikan tidak ada rekan senior yang sedang mengawasi, lalu melangkah menjauh sejenak ke dekat pos jaga kecil di pinggir jalan. Tanpa berkata apa-apa ia mengambil sebuah ember berisi air bekas cucian, air kotor bercampur sabun dan tanah. Putri sempat menoleh ke arah Sarmidi, mencium gelagat tak biasa dari gerak tubuhnya, tapi ia tidak menduga bahwa pria itu benar-benar akan melakukan sesuatu yang di luar nalar. Dalam sekejap Bribka Sarmidi berjalan kembali ke arah Putri dari belakang dan tanpa aba tanpa peringatan menyiramkan seluruh isi ember itu tepat ke punggungnya. Pakaian itu kini tampak berat dan kotor dengan noda sabun mengalir ke ujung celana dan sepatu. Orang-orang yang tadi hanya melirik kini mulai memperhatikan lebih serius. Beberapa penjual sayur dan pejalan kaki bahkan mulai berhenti berjalan mematung. Masih gak mau nurut, hah, teriak Bribka Sarmidi. Wajahnya memerah dan napasnya memburu Bribka Suryo dan Bribka Sarimin. Tampak kaget tapi tidak mencegah, mereka hanya berdiri seperti pengikut yang tak tahu harus berbuat apa, antara takut, kaget, dan mungkin juga setuju. Diam-diam Putri perlahan menoleh. Air masih menetes dari ujung dagunya. Bukan hanya tubuhnya yang basah tapi harga dirinya juga sedang diinjak-injak di depan umum. Namun tetap ia tidak membalas. Ia berdiri, dia menahan segala bentuk emosi dan dalam kepalanya kamera tersembunyi yang terus merekam kini menjadi satu-satunya alasan ia belum bergerak meski tubuhnya menggigil oleh campuran air dan kemarahan. Putri tetap berpijak pada ketenangannya. Ia menarik napas dalam lalu menatap lurus ke arah Bribka Sarmidi yang kini berdiri dengan bangga seolah telah memenangkan sesuatu. Tapi justru saat itulah Putri mulai bersiap. Ia tahu aksi itu bukan hanya kekerasan fisik tapi bentuk pelecehan terhadap warga yang tidak bersalah, dan bagi Putri itu sudah melewati batas. Detik-detik berikutnya bila mereka mendorong lebih jauh, ia siap melepaskan seluruh peran samarannya dan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tubuh Putri masih basah kuyup ketika langkah kaki mendadak terdengar cepat dari sisi kanannya. Bribka Sarimin yang dari tadi tampak gelisah tiba-tiba melangkah maju dan mendorong tubuh Putri dengan kasar menggunakan kedua tangan. Kamu tuh gak tahu aturan ya, jangan sok ngotot, bentaknya sembari melampiaskan frustrasi yang seolah sudah menumpuk sejak awal. Interaksi dorongan itu keras dan tidak proporsional, dilakukan tanpa alasan, tanpa peringatan di hadapan banyak orang. Putri yang tak bersiap kehilangan keseimbangan, tubuhnya terhempas ke belakang dan jatuh menghantam aspal panas. Suara benturan tubuhnya dengan tanah terdengar jelas membuat beberapa warga di kejauhan spontan berseru kaget. Telapak tangannya menahan jatuh tapi tidak sepenuhnya berhasil melindungi tubuhnya. Dari benturan lutut kiri dan siku kirinya tergores tajam oleh permukaan kasar aspal. Darah mulai merembes dari luka yang terbuka bercampur dengan air kotor yang sebelumnya menyiram tubuhnya. Ia meringis pelan namun tidak mengeluh. Pandangannya tetap mengarah ketiga oknum itu yang kini justru berdiri dengan ekspresi kebingungan antara bangga dan takut. Mereka tak menyangka bahwa dorongan yang awalnya hanya untuk menggertak justru menambah bukti nyata dari penyalahgunaan kekuasaan yang sedang mereka lakukan. Warga mulai mendekat, beberapa dengan ponsel terangkat merekam kejadian tanpa suara. Tidak ada yang berani membantu langsung tapi atmosfer berubah. Ketegangan di udara terasa seperti benang yang bisa putus kapan saja. Bribka Sarmidi menggerutu, aduh ribet banget si anak ini, sambil melirik kanan kiri menyadari bahwa mereka mulai menjadi perhatian umum. Bribka Suryo yang sedari tadi hanya menyaksikan dari dekat mulai tampak panik. Ia berbisik pada Sarimin, udah kebangetan ini, takutnya direkam. Tapi semuanya sudah terlambat. Mereka tidak tahu bahwa sejak menit pertama segalanya telah direkam dari sudut terbaik oleh Putri sendiri. Putri perlahan bangkit, tangannya gemetar karena luka pakaiannya lengket oleh air kotor dan wajahnya kini tak lagi menunjukkan ketenangan semula. Ia tidak berteriak, tidak membalas makian, hanya menatap diam. Tapi dalam tatapan itu ada perubahan, ada sesuatu yang bangkit. Bukan lagi seorang pengendara biasa yang berusaha sabar, tapi seseorang yang menyimpan keberanian yang selama ini ditahan. Detik itu ia tahu ia tak akan menunggu lebih lama. Jika mereka menyentuhnya sekali lagi, bukan hanya harga dirinya yang akan bangkit, tapi seluruh kebenaran yang mereka coba kubur akan muncul ke permukaan. Tatapannya berubah tajam, penuh amarah yang ditahan terlalu lama. Ketiga polisi di depannya masih berdiri namun kini tak lagi merasa segagah. Sebelumnya mereka mulai membaca tanda-tanda bahwa Putri bukan perempuan biasa saat ia menyapu pandangan ke arah mereka satu persatu.
Rasa gentar perlahan muncul di wajah Bribka Sarmidi, Bribka Suryo, dan Bribka Sarimin, tapi kesombongan mereka belum sepenuhnya hilang dan itulah kesalahan terakhir mereka. Dengan satu gerakan cepat Putri melangkah maju dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Bribka Sarimin membuat tubuh Tambun itu mundur dan terhuyung tak memberi jeda ia berbalik dan menyapu kaki Bribka Suryo. Menjatuhkannya ke tanah dengan teknik bersih dan terukur. Bribka Sarmidi yang kaget melihat dua rekannya tumbang mencoba maju dan meraih lengan Putri, namun dengan sekali putaran tangan Putri memelintir pergelangan tangannya dan menguncinya ke belakang. Jeritan pendek terdengar dari mulut Sarmidi saat tubuhnya dibanting ke tanah. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 10 detik. Warga yang menonton tak berkedip, tak percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Tak satu dari mereka tahu bahwa Putri telah belajar bela diri sejak duduk di bangku SMA dan melanjutkannya hingga perguruan tinggi bukan untuk berkelahi tapi untuk bertahan, dan hari itu semua latihan itu terpakai bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk menghentikan ketidakadilan yang ia saksikan sendiri dengan mata. Kepala Putri berdiri di tengah ketiga polisi yang kini tergeletak di tanah. Nafasnya berat tapi tubuhnya tetap tegak. Tak ada satupun kata makian yang keluar dari mulutnya. Ia hanya mengeluarkan kamera kecil yang masih menyala dan terus merekam. Suara kecil terdengar dari arah kerumunan warga dengan suara yang jelas dan penuh wibawa. Putri akhirnya bicara. Kalian pikir bisa seenaknya menyalahgunakan seragam yang kalian pakai menginjak-injak orang yang kalian anggap lemah. Hari ini kalian salah pilih target. Ketiga polisi itu hanya bisa terdiam meringis menahan sakit. Tak ada yang berani melawan lagi. Mereka bukan sedang berhadapan dengan gadis muda biasa. Mereka berhadapan dengan seseorang yang tahu hukum, tahu teknik, dan yang paling penting tahu siapa dirinya. Dan kini Putri tak lagi menyamar. Ia berdiri sebagai dirinya yang sebenarnya, pembawa kebenaran yang datang tepat di tengah ketidakadilan. Setelah merobohkan ketiga oknum polisi itu, Putri berdiri tegak di tengah jalan yang kini dipenuhi tatapan. Beberapa kagum, beberapa tak percaya, tapi sebagian besar akhirnya mengerti bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang penting. Dengan tenang Putri merogoh saku dalam jaketnya yang basah lalu mengeluarkan sebuah kartu identitas resmi berlogo nasional. Ia angkat tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Di bawah sorotan mata warga dan kamera ponsel yang merekam dari berbagai arah, ia berkata lantang, "Nama saya Putri Wijaya, anggota tim investigasi independen untuk pengawasan kinerja aparat kepolisian. Saya ditugaskan untuk menyelidiki laporan-laporan pelanggaran etika dan pungutan liar yang dilakukan oleh petugas di lapangan." Keheningan menyelimuti lokasi razia itu. Tiga oknum polisi yang masih tergeletak di tanah hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Mereka tidak hanya dipermalukan tapi dibongkar secara sah di depan umum. Beberapa warga mulai bersorak kecil. Sebagian mengangkat jempol ke arah Putri, yang lain dengan rasa lega yang hampir tak percaya menyatakan kekagumannya. Pantas aja. Dari tadi dia tenang banget. Ternyata petugas resmi. Tak lama kemudian Putri menekan tombol di ponselnya mengirimkan sinyal ke pusat data tempat semua rekaman video tersimpan. Otomatis bukti-bukti kekerasan, ancaman pemerasan, dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan ketiga oknum itu kini telah terekam dengan jelas dan tak terbantahkan. Tak butuh waktu lama, dua mobil polisi resmi datang ke lokasi. Di dalamnya ada beberapa petugas berseragam lengkap dan satu pria berseragam hitam dengan lencana pangkat tinggi di bahu. Kompol Hendra, atasan langsung dari tim investigasi yang mendampingi proses lapangan, begitu turun dari mobil Kompol Hendra langsung menghampiri Putri dan memberi salam hormat singkat lalu mengarahkan anak buahnya untuk menangkap Bribka Sarmidi, Bribka Suryo, dan Bribka Sarimin yang masih duduk lemas di pinggir jalan. Ketiga oknum itu tak melawan. Mereka tahu semuanya sudah selesai, tak ada lagi ruang untuk berdal atau mencari-cari alasan. Putri tidak berkata banyak setelah itu. Ia hanya memastikan bahwa warga yang merekam kejadian telah menyerahkan video kepada petugas yang sah dan bahwa motornya yang selama ini hanya alat untuk menyamar akan diamankan oleh timnya. Dia menoleh sekali lagi ke arah kerumunan lalu bicara dengan suara tenang, "Kalau kalian pernah mengalami hal seperti ini, lapor. Jangan diam, jangan takut." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat beberapa orang berkaca-kaca. Siang itu di jalan raya pasar yang biasa, seorang wanita muda telah mengubah ketakutan menjadi keberanian dan membuka mata banyak orang bahwa kebenaran masih punya tempat selama ada yang berani memperjuangkannya. Suasana di lokasi kini berubah drastis. Tiga oknum polisi yang semula begitu dominan kini terduduk lemas. Pakaian mereka kotor oleh debu dan air. Wajah mereka menunduk tanpa arah. Beberapa warga masih berdiri di pinggir jalan, tidak berani terlalu dekat tapi jelas memperlihatkan rasa puas yang tertahan. Saat itu suara sirene terdengar dari kejauhan pelan lalu semakin mendekat. Dua mobil patroli melaju perlahan dan berhenti tepat di depan lokasi razia. Pintu mobil terbuka cepat dan dari dalam keluar sekelompok petugas dengan seragam yang bersih dan sikap yang tegas dipimpin oleh Kompol Hendra. Mereka langsung bergerak tanpa ragu. Kompol Hendra adalah sosok petugas senior yang dikenal bersih dan tidak bermain dua muka. Ia tak menunjukkan ekspresi heran saat melihat Putri berdiri di tengah lokasi razia dikelilingi warga dan tiga anggotanya yang kini duduk seperti pelanggar hukum. Ia hanya mengangguk singkat ke arah Putri lalu menoleh ke anak buahnya dan memberi perintah, "Amankan ketiganya, periksa perlengkapan mereka, pastikan semua barang bukti dibawa ke kantor." Tiga oknum itu tak melawan, bahkan Bribka Sarmidi yang tadi menyiram air dan mendorong Putri kini hanya bisa menunduk dan pasrah saat borgol diklikkan ke pergelangan tangannya. Warga mulai bersorak pelan. Beberapa dari mereka mengangkat ponsel lebih tinggi merekam momen saat ketiganya digiring ke mobil dengan tangan di borgol. Ada yang bersuara lantang, "Akhirnya ketangkap juga," dan yang lain menambahkan, "Udah lama mereka kayak gitu."
Di tengah sorakan itu, Putri hanya diam. Ia tidak menikmati kejadian ini sebagai kemenangan pribadi melainkan sebagai langkah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu membongkar pola busuk yang sudah terlalu lama dibiarkan. Ia tahu ini bukan akhir tapi justru awal dari banyak proses yang akan melibatkan lebih banyak laporan saksi dan data Kompol Hendra berjalan. Mendekati Putri menepuk bahunya pelan. Kerja bagus Putri, saya sudah terima semua rekamanmu di pusat data kamu berhasil, ucapnya. Pendek namun penuh makna. Putri mengangguk menghapus peluh yang bercampur air sisa siraman tadi. Walau tubuhnya masih basah dan luka di siku masih beri beban moral yang selama ini ia tanggung perlahan mulai terangkat di tengah panasnya siang hari dan di antara debu jalanan pasar sebuah titik terang telah muncul. Tidak semua petugas bermain kotor, masih ada mereka yang datang tepat waktu, dan hari ini keadilan akhirnya mulai bergerak. Beberapa hari setelah kejadian di Jalan Raya Pasar itu, pemberitaan tentang tindakan berani Putri menghiasi berbagai media. Video yang direkam warga ditambah rekaman dari kamera tersembunyi milik Putri menjadi bukti tak terbantahkan yang beredar luas di platform sosial. Masyarakat bersorak mendukung tindakan Putri dan menyuarakan pengalaman mereka yang selama ini hanya mereka simpan dalam diam. Banyak yang merasa terwakili, banyak pula yang akhirnya memiliki keberanian untuk melapor. Tak hanya di kota itu, gema peristiwa tersebut menyebar ke berbagai daerah seolah menjadi titik balik dalam menyoroti praktik pungli yang selama ini dianggap biasa di sisi hukum. Proses berjalan cepat. Bribka Armidi, Bribka Suryo, dan Bribka Sarimin dipecat dengan tidak hormat. Hanya dalam hitungan minggu mereka dijerat dengan pasal pemerasan kekerasan terhadap warga sipil dan pelanggaran etika berat sebagai anggota Polri. Di pengadilan internal tidak ada pembelaan berarti dari ketiganya. Semua bukti terlalu kuat, mereka hanya bisa tertunduk saat vonis dibacakan. Sementara di luar ruang sidang, sekelompok warga berdiri diam, tidak berteriak, tidak menghujat, hanya mengamati dengan mata yang menuntut keadilan tetap berjalan. Putri tak hadir di persidangan, memilih untuk tetap bekerja di balik layar, menyusun laporan, membantu warga yang ingin melapor, dan memperkuat jaringan perlindungan hukum berbasis komunitas. Tapi sosoknya sudah terlanjur dikenal. Ia tak bisa benar-benar bersembunyi lagi setiap kali ia melintasi jalan dengan motornya yang kini telah diperbaiki dan dicat ulang oleh warga secara sukarela. Orang-orang menyapanya sekadar memberi anggukan hormat atau senyum tulus. Kalau bukan kita yang jaga keadilan, siapa lagi? Dan begitulah siang yang panas itu menjadi sejarah bukan hanya bagi Putri tapi bagi banyak warga yang menyaksikan ketidakadilan dihentikan tepat di tempatnya, bukan oleh kekuasaan besar atau lembaga tinggi melainkan oleh seorang wanita muda dengan keberanian akal dan keteguhan hati. Dunia mungkin tak berubah dalam sehari, tapi hari itu di Jalan Pasar yang biasa keadilan telah ditegakkan, dan itu cukup untuk membuat harapan tumbuh kembali. Ketegasan, keberanian, dan strategi menjadi senjata utama Putri dalam membongkar wajah gelap penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan. Siang itu keadilan tak hanya ditegakkan, ia diperjuangkan oleh satu suara yang berani berkata, "Cukup sudah." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.